Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca Matan Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam babul ibadat, pembahasan tentang ibadah. Masih dalam kitabus shalah. Dan pembahasan yang terakhir kita ambil adalah hadis Abu Kilabah ya. Anda Abdullah bin Malik. Ya kan? Ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu. Baik, dan kita melanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Maslamah Sa'id bin Yazid. Qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi? Qala na'am. Dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid, beliau pernah aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Aku berkata kepada beliau, apakah Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat menggunakan kedua sendalnya? Qala, ay Anas bin Malik pun berkata, na'am, iya. Nabi alaihissalam pernah sholat dengan memakai kedua sendalnya. Nah, dalam hadits ini terdapat hirs, semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam mempertanyakan tentang ibadahnya, mempertanyakan tentang perkara agamanya, apa tak lagi itu berhubungan dengan ibadah. Dan khususnya dalam sholat ini, karena sholat adalah ibadah yang agung. Dan inti dari hadits ini menunjukkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita akan disunnahkannya dan disyariatkannya seseorang yang sholat untuk sholat dengan menggunakan kedua sendalnya. Subhanallah. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, dan masalah ini ikhwas sekalian adalah masalah yang terdapat perselisihan yang kuat di dalamnya. Dan juga menjadi permasalahan di tengah kaum muslimin, khususnya di zaman kita sekarang ini. Ya, karena hadits ini jelas menunjukkan akan disunnahkannya orang atau seorang yang sholat untuk sholat dengan kedua sendalnya. Sekaligus menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang menggunakan sendal masuk ke dalam masjid. Mungkin antum yang mendengar ini saja sudah heran. Bagaimana ketika atau apabila hadits ini kita amalkan di zaman sekarang. Pasti akan ribut ya. Tapi mau diapa? Ini sunnah. Dalilnya jelas dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu jami'an. Baik. Hanya saja bersamaan dengan itu, dalil-dalil yang datang akan disyariatkannya bukan hanya hadits ini. Bahkan diriwayatkan dalam hadits yang lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Shaddad bin Aus. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena sesungguhnya mereka tidak salat dengan sendal-sendal mereka. Mereka tidak beribadah dengan sendal-sendal mereka. Ini perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadits yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan lafaz yang lebih jelas. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sallu bini'alikum wa khaliful yahud. Sallu bini'alikum, salatlah kalian dengan menggunakan sendal-sendal kalian. Wa khaliful yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Ini jauh lebih jelas.
Ya kan? Jauh lebih jelas daripada hadits sebelumnya. Intinya dan syahidnya sebenarnya menunjukkan akan disyariatkannya dan disunnahkannya sholat dengan menggunakan sendal. Nah, namun perlu diperhatikan, ya, disyariatkannya menggunakan sendal dalam sholat ini juga dipersyaratkan. Para ulama mempersyaratkan, ya hendaknya seseorang yang ingin melakukannya dan mengamalkannya melihat terlebih dahulu sendalnya itu yang ingin dia pakai untuk sholat. Apakah ada najis atau tidak? Ya, karena kalau ada najis wajib dia bersihkan dari najis kemudian dia pakai ke dalam sholat. Nah, dan hal ini juga diriwayatkan di dalam hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur." Kalau ada salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka lihatlah. Ai na'lai. Lihatlah kepada kedua sendalnya atau alas kakinya. Fa in ra'a fi na'laihi qadharan. Kalau dia melihat ada kotoran najis di sendalnya au adan sama falyamsahhu wal yusalli fihima. Maka hendaknya dia singkirkan dahulu, dia bersihkan najis itu, kotoran itu, kemudian dia sholat dengannya. Ya, dan banyak lagi dari hadits-hadits yang sahih dan sharih. Bukan hanya sahih, sharih yang penunjukannya jelas. Ya, langsung menunjukkan akan sunnahnya sholat dengan menggunakan sendal. Ya kan? Hanya saja memang betul hal ini terutama di zaman kita ini menjadi pembahasan. Coba antum sekarang sholat, masuk ke JF ini pakai sendalnya, belum lagi musim hujan. Subhanallah. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa dalam perkara yang seperti ini, karena ini kan termasuk dari sunnah yang mahjurah, yang telah ditinggalkan. Paham ini? Apalagi dalam perkara yang di suatu zaman tertentu, di suatu waktu tertentu, keadaan tertentu, permasalahan itu bisa menyebabkan ikhtilaf, perselisihan, bahkan mungkin perdebatan dan perpecahan, maka kata para ulama itu perlu diperhatikan. Karena kaidah umum dalam syariat itu dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbin manfaah. Dar'ul mafsadah, menghilangkan mafsadah, kerusakan, itu muqaddam, dikedepankan, min jalbil manfaah, daripada mengambil manfaat. Sekarang sunnahnya disyariatkannya orang sholat dengan menggunakan kedua sendal, ini manfaat atau bukan? Jalbil manfaat atau bukan? Manfaat. Paham ini? Namanya sunnah. Berpahala bagi seorang yang melakukannya. Tapi bersamaan dengan itu, kalau kita lakukan ini sunnah, bisa mengundang mafsadah, kerusakan. Seperti yang saya katakan. Perdebatan. Bahkan mungkin perpecahan. Ya, mungkin karena kita orang tidak, atau orang akan memandang Islam ini ya, dengan pandangan-pandangan yang buruk misalkan. Karena sekarang kita kalau pakai yang seperti ini, mungkin orang bilang tidak ada adabnya ini orang. Tidak ada penghormatannya terhadap masjid. Dia kotori masjid dan tuduhan-tuduhan yang lain yang semisal dengan itu. Nah, maka ini mafsadah atau bukan? Mafsadah. Kaidahnya darul mafsadah, menghilangkan mafsadah itu harus lebih dikedepankan daripada jalbil manfaat, daripada mengambil manfaat. Maka kita tinggalkan sunnah itu lebih utama untuk menjaga apa? Menjaga mafsadah itu supaya tidak terjadi. Paham ini? Paham tidak? Sama kemarin pembahasan tentang apa? Tarji' dalam azan. Mengulang lafaz asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan suara yang lirih. Kemudian mengulangnya dengan suara yang besar. Sunnah ini. Datang dalil yang menjelaskan tentangnya. Walaupun di zaman ini adalah sunnah majurah, termasuk dari sunnah yang ditinggalkan di sebagian tempat. Tapi sekarang, setelah antum mengetahui dalilnya, apakah bisa antum dengan
apa istilahnya, bisa antum langsung mempraktekkan di sini misalkan? Lah, antum perlu perhatikan. Apakah hal yang seperti ini ketika antum praktekkan bisa menyebabkan mafsadah, pertikaian misalkan, perpecahan, perdebatan di antara kaum muslimin atau tidak? Kalau iya, maka pelan-pelan. Ajarkan manusia dahulu. Paham ini? Sama seperti ini. Ajarkan dulu. Bahwa oh ternyata ada sunnah. Seorang sholat dengan menggunakan kedua sandal. Maka saya ingat pernah ada kasus, belum terlalu jauh, di Indonesia ini. Ketika Raja Arab Saudi datang ke Indonesia, dia sholat menggunakan dua sandalnya. Viral. Oh, ya apa katanya Raja Saudi? Kenapa ada orang sholat pakai sandal? Ya, akhirnya ternyata begitu dijelaskan, baru orang paham. Paham ini? Setidaknya kalau antum sudah jelaskan kepada manusia, walaupun dia tidak mampu untuk melakukannya, paling minimal kalau dia melihat orang melakukannya, mereka tidak bisa menyalahkan. Bid'ah, neraka, sesat. Allah. Kalau hidup ini hanya berputar pada bid'ah, neraka, sesat, tidak ada orang yang mau masuk Islam. Di mana fadlul Islam, keutamaan Islam? Di mana lutf? Ya kan? Hikmah dalam dakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bimadza? Bil hikmah, bukan bil gildah. Berdakwalah kalian ke jalan Rabb kalian dengan hikmah, bukan dengan keras. Paham ini? Bukan saya mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau begitu jangan kita bahas bidah, nanti orang tersinggung. Lah, tapi cara kita membahasnya bagaimana? Sama seperti ini. Ya kan? Kita ajarkan kepada manusia, ya minimal kalau dia tidak bisa mengamalkannya, paling tidak kalau dia melihat orang mengamalkannya, mereka tidak salahkan. Paham ini? Paham tidak? Nah, hadits yang berikutnya, karena memang agama ini, ikhwas sekalian, diantara hikmahnya diturunkan, agama ini selalu berputar pada maslahah dan mafsadah. Ketika ada yang ingin dilakukan, harus kita timbang. Apa maslahatnya? Apa mafsadahnya? Paham ini? Kalau ada berkumpul mafsadah dengan maslahah, apa yang dikedepankan? Meninggalkan mafsadah daripada harus mengambil manfaat. Sama misalkan, hadits yang telah berlalu, disunnahkan orang untuk dalam bersujud untuk melebarkan ini kedua sikunya. Paham ini? Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa sampai ukuran siku itu bisa dimasuki anak kambing. Di sebagian riwayat. Maksudnya ini apa hukumnya sunnah? Manfaat atau bukan? Tapi kata para ulama ini dipersyaratkan atau dikecualikan tidak boleh dilakukan dalam shaf. Taib. Hadits yang berikutnya an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya lihat di sini ada yang pakai waw, ada tidak. Wali abi dan ada li abil as. Antum apa? Pakai waw atau tidak? Waw. Wali abil as ibn Rabi'. Itu. Baik. Di sini saya tidak ada lamnya. Langsung li abil as ibn Rabi' ibn Abdi Syams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan beliau hamilun, ay menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Kenapa saya katakan cucunya? Karena Zainab siapa? Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa terjemahannya antum? Wali abil as. Dua hadis. Coba lihat. Woi. Woi, beda sekali ini. Ini kalau tidak ada wawnya beda sekali terjemahannya. Wallahu ta'ala alam ya. Ini mungkin yang benarnya.
wali Abil As ibn Rabi, iya, ibn Abdi Syams. Nah, yang benarnya itu wali Abil As. Allah alam. Dua riwayat yang berbeda. Karena kalau kita mengatakan langsung li Abil As, maknanya berbeda. Wali Abil As dan diriwayatkan dari Abul As ibn Rabi ibn Abdi Syams. Beliau berkata bahwa fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ini riwayat yang kedua. Beliau berkata, dan pada saat itu, pada saat Nabi salat dalam keadaan menggendong Umamah, ketika beliau sujud, beliau meletakkannya. Dan ketika beliau bangkit, beliau kembali menggendongnya. Syahid dari hadits menunjukkan akan bolehnya seseorang dalam salatnya untuk bergerak. Bolehnya seseorang bergerak dalam salat. Tapi ingat, dengan gerakan yang diperlukan dan tidak berlebihan. Dan akan datang faedah insyaallah kita sebutkan. Para ulama membagi gerakan itu menjadi 4 dalam salat. Akan datang pembahasannya. Nah, dan dalam hadits ini menunjukkan bagaimana akhlak al-karimah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana akhlak al-karimah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana kelembutan Nabi. Bagaimana kecintaan dan rasa sayang Nabi alaihissalatu wassalam. Terutama kepada keluarganya. Ya, termasuk dalam hadits kepada cucunya Umamah binti Zainab. Dan para ulama rahimahumullah, sebagian di antara mereka, termasuk di antaranya adalah sebagian dari syurrah kitab ini, yang mensyarah kitab ini, ada yang menjelaskan bahwa hadits ini ditakwil. Macam-macam lah. Ada yang mengatakan ini telah dinasakh, ada yang mengatakan maknanya ditakwil. Tapi yang rajih, yang benarnya wallahu ta'ala alam, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa setiap takwil ini adalah da'awa batilah mardudah. Ini adalah pendapat yang batilah, mardudah, dan tidak diterima. La dalil alaiha, tidak ada dalil atasnya. Maka yang benarnya wallahu ta'ala alam, hadits kita tetapkan di atas zahirnya. Bahwa Nabi alaihissalam memang pernah dalam salah satu salatnya menggendong cucunya. Ya, dan penjelasan tentang hal yang seperti ini, ya, bergeraknya Nabi dalam ibadah, ini dijelaskan dalam hadits-hadits yang lainnya. Sebagaimana Nabi alaihissalam dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau Ibnu Umar ya, beliau pernah mencontohkan gerakan salat dalam keadaan apa? Beliau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Beliau memperagakan salat di atas mimbar ini, naik turun. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihissalam dalam salatnya pernah membukakan pintu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini buka pintu ini. Paham ini? Maka ini menjelaskan bahwa, atau makna dari hadits ini, akan bolehnya seseorang bergerak dalam salatnya. Tapi ingat, kembali kita ingatkan, gerakan yang diinginkan itu gerakan yang memang diperlukan dan tidak berlebihan. Sekarang faidah. Para ulama membagi gerakan dalam salat itu menjadi 4 bagian. Dan dalil pembagian ini adalah istiqra' wa tatabbu', penelitian dari nusus atau nas dalil syar'i. Dan yang ingin merujuk dari faedah ini disebutkan oleh syarah Umdatul Ahkam, yaitu Taisir Al-Allam Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam. Ini yang saya pakai sekarang. Dan ini juga disebutkan dalam syarah yang lainnya, seperti syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau As-Sa'di rahimahullah. Ada juga. Itu syarah mukhtasar, Masya Allah. Saya tidak ada kitabnya, tapi saya punya PDF-nya. Syarah mukhtasar, tapi faedahnya Masya Allah. Dan disebutkan oleh syurrah yang lainnya, sebagian syurrah yang lainnya. Bentuk yang pertama, ada gerakan yang diharamkan dan bisa membatalkan salat. Ini dia, gerakan yang diharamkan dan membatalkan salat.
Apa itu? Gerakan yang banyak dan berulang tanpa adanya darurat dan maslahah di dalam sholat. Jadi gerakan yang pertama, gerakan yang banyak dan berulang kali. Tapi ingat, tanpa adanya darurat. Atau bukan dalam keadaan darurat dan tanpa adanya maslahah. Ini apa hukumnya tadi? Haram dan membatalkan sholat. Yang kedua, ada yang hukumnya makruh di dalam sholat. Dan dia tidak membatalkan sholat. Dia makruh dan tidak membatalkan sholat. Yaitu gerakan yang sedikit tanpa hajat dan tanpa keadaan darurat. Paham ini? Jadi bentuknya mirip dengan yang pertama. Dia gerakan tanpa hajat. Sebenarnya tidak ada hajatnya dia untuk melakukan gerakan itu. Dia juga tidak termasuk dalam darurat, keadaan darurat. Dan tidak ada maslahat dalam sholat. Hanya saja bedanya dengan yang pertama. Kalau pertama itu banyak dan berulang. Kalau ini gerakan yang sedikit. Maka hukumnya makruh. Membatalkan atau tidak? Tidak membatalkan sholat. Ya, seperti gerakan-gerakan sia-sia. Ya kan banyak biasa itu gerakan tambahannya. Santri atau orang-orang sholat banyak, ada saja. Kadang gini-gini lagi. Nah, ada saja. Tidak tahu apa manfaatnya. Nah, ini seperti ini ya. Membenarkan baju misalkan atau apalah. Macam-macam gayanya saya lihat. Baik, kenapa disebutkan alasannya oleh para ulama? Kenapa dikatakan makruh? Karena gerakan ini itu menafikan kekhusyuan di dalam sholat. Yang dimana kekhusyuan ini telah berlalu. Hukumnya di sisi para ulama sunnah dalam sholat. Walaupun ada perselisihan di dalamnya, ada yang mengatakan wajib, tapi yang rajih Allah Ta'ala mengatakan sunnah. Lawan dari sunnah apa? Makruh. Nah, oleh karenanya gerakan ini, karena dia bertentangan dan menafikan dari sunnah sholat, yaitu khusyuk, maka dia termasuk dari hukum yang makruh. Yang ketiga, gerakan yang hukumnya mubah. Gerakan yang hukumnya mubah. Dan jelas tidak membatalkan sholat, namanya mubah. Adalah gerakan yang sedikit karena hajat. Bedanya dengan yang kedua apa? Kalau yang kedua gerakan yang sedikit tanpa hajat. Kalau yang ketiga ini gerakan sedikit, tapi memang karena ada hajat dan keperluan. Dan kata para ulama, inilah yang diinginkan dalam pembahasan hadis bab ini. Termasuk dari pembahasan hadis bab ini. Jadi perbuatan Nabi SAW tatkala menggendong cucunya Umamah binti Zainab di dalam salatnya, ini kata para ulama digolongkan dari perbuatan yang ketiga ini. Gerakan yang sedikit karena hajat. Dan dia tergolong dari gerakan yang mubah, dibolehkan dan tidak sama sekali membatalkan salat. Yang keempat, ada harakat atau gerakan yang memang disyariatkan. Gerakan yang memang disyariatkan. Apa itu? Gerakan yang berhubungan dengan maslahat salat. Gerakan yang berhubungan dengan maslahat salat. Seperti orang maju untuk mencari atau mendekat kepada sutroh misalkan. Atau orang maju untuk mengisi shaf yang kosong. Atau misalkan orang yang bergerak ke samping. Ini contoh-contoh semuanya. Ya, gerakan yang memang disyariatkan. Karena datang perintah dalam syariat untuk melakukannya. Ya, walaupun perintahnya tidak sorry. Allah tidak langsung mengatakan bergeserlah, majulah. Tapi kan dalam hadits yang umum dijelaskan. Seperti misalkan shaf yang kosong wajib diisi. Seperti itu. Orang yang sholat wajib mendekat kepada sutra misalkan. Dalil-dalil yang umum yang menjelaskan tentangnya. Nah, dan siapa yang ingin membaca lebih jelas dan lebih luas, bisa dilihat di syarah Umdatul Ahkam Taisir Al-Allam karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibn Saleh
Al-Bassam. Allah alam ya, beliau masih hidup kayaknya nih atau sudah meninggal, wallahu alam. Nah, kemudian hadits berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisata al-kalb. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda i'tadilu. Apa terjemahan i'tadilu sini? Dengan sedang-sedang. Apa bagusnya tadi dulu ya? Pertengahan ya bagusnya. Mana bagusnya? Kata Nabi alaihissalam, i'tadilu fis sujud. Sujudlah kalian dalam keadaan pertengahan. Kan tidak berlebihan dan tidak pula menguranginya. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi, dan janganlah sekali-kali kalian menghamparkan dhira'. Mana dhira' ini? Ini dhira' ini. Apa namanya ini? Lengannya. Lengan. Jangan sekali-kali kalian menghamparkan lengan kalian sebagaimana dihamparkannya lengan anjing, atau sebagaimana al-kalb, anjing itu menghamparkan kedua lengannya. Paham ini? Dalam hadis ini jelas, ini larangan untuk seseorang yang salat untuk menghamparkan tangannya atau melekatkan lengannya ini ke lantai atau ke tanah dalam salatnya. Kenapa? Karena dalam perbuatan ini terdapat tasyabbuh. Ini kan tasyabbuh. Apa kalau tasyabbuh? Apa namanya? Penyerupaan. Ya, penyerupaan kepada ya perbuatan hewan. Ditambah lagi hewan yang diserupakan adalah hewan yang memang telah dihinakan dalam Islam. Ditambah lagi perbuatan yang diserupakan dengan perbuatan hewan yang hina ini, itu adalah perbuatan ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Maka dilarang. Ya kan? Kan sujud ini adalah bagian dari salat, dan salat adalah ibadah yang paling agung dalam Islam. Bahkan para ulama berselisih bagi hukum orang yang meninggalkannya. Dan yang rajihnya kemarin yang mengatakan bahwa kufur orang yang meninggalkannya dengan sengaja, saking agungnya. Tidak bolehnya seseorang sujud dengan merapatkan kedua lengannya, ini didasarkan karena terdapat tasyabbuh di dalamnya kepada hewan yang dihinakan dalam Islam. Dan juga terdapat masyru'iyat al-i'tidal, sikap pertengahan di dalam sujud. Dan kata para ulama, ini bukan dalam sujud saja, bahkan mencakup pada kaifiat salat yang lainnya. Ya, seorang harus i'tidal, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan di dalamnya, tidak menguranginya. Karena akan datang insyaallah taala bagaimana hukum salat orang yang ya tasahul, tahawun, bermudah-mudahan dalam salatnya. Ya kan? Dalam hadis yang setelahnya, dan ini bab yang baru, bab tentang tumakninah dalam rukuk dan sujud, begitu pula pada kaifiat yang lainnya. Dijelaskan dalam hadis ini, orang yang salat tapi dalam keadaan yang tidak sempurna, apa yang Nabi ganjar kepadanya, perintahkan kepadanya? Nabi perintahkan untuk mengulang salat. Ya, maka ini salah satu dalil juga yang menjelaskan dalil ini yang sebelumnya. Taib. Dan larangan untuk menyerupai perbuatan hewan di dalam syariat ini banyak contohnya. Seperti juga larangan duduk iqa. Paham ini? Duduk iqa yang sudah berlalu. Banyak. Ya kan? Dan yang semisal dengannya. Tuh, kita cukupkan sampai di sini. Karena hadis yang setelahnya ini panjang. Hadis tentang al-musi' fi salatihi. Dan di dalamnya terdapat masail seperti masalah tentang hukum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian hukum-hukum yang panjang terdapat perselisihan di dalamnya. Kita akhirkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya.
Naktafi bihadza al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.